Untuk memahami konsep dasar dari bilangan kompleks yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita bahas soal-soal berikut. Soal yang pertama yaitu I pangkat 10 sama dengan berapa gitu ya. I pangkat 10. Kita tahu definisi I yang kita tahu apa? I pangkat 10 yang kita tahu apa? Yang kita tahu I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Ya kan? Sekarang kalau kita punya I pangkat 10 gimana caranya? I pangkat 10 itu sama dengan I pangkat 2 pangkat 5. Ya enggak? Berarti ini bisa kita tulis sebagai negatif 1 pangkat 5. Negatif 1 pangkat 5 sama dengan negatif 1. Oke ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, I pangkat 202. Nah, banyak lagi ya. Berarti sama saja ya. I pangkat 202. Ya, ini enggak perlu ya dilebay-lebaykan, kita udah tahu tadi. Kita tahu I kuadrat pangkat 101 gitu ya. I kuadrat berapa? Negatif 1. Pangkat 101 negatif 1. Oke ya. Oke, untuk nomor 3 lagi. Nomor 3 ini gimana caranya? Ya, nomor 3 ini sederhana, kayak gitu juga cukup dioperasikan standar saja, I pangkat 4. Nah, berarti ini nomor 3 yang pertama, I pangkat 4 ditambah 9 I kuadrat dikurang 4I. I pangkat 4 berarti pangkat negatif 1 pangkat 2, berarti 1. Ditambah 9 I kuadrat negatif 1 dikurang 4I. Berarti ini sama dengan negatif 8 dikurang 4I. Oke, gitu aja ya. Yang kedua, nah yang kedua ini ada per-pernya. 2 per I pangkat 3 ditambah 3 per I dikurang I. Untuk menyederhanakan proses kita proses saja yang 2 per I pangkat 3 itu. 2 per I pangkat 3 apa? I kuadrat tadi negatif 1. Berarti di sini kalau kita cari I pangkat 3, I kuadrat dikali I. I kuadrat negatif 1 dikali I. Berarti negatif I. Ya, berarti ini kita buat 2 per negatif I ditambah 3 per I dikurang I. 2 negatif ini 3 per ini. Berarti 2 ditambah negatif 2 ditambah 3. Berarti hasilnya 1 per I dikurang I. Nah, tadi kan ada catatan bilangan kompleks nggak boleh di bawah. Harus dikali dengan resiprokal tadi ya. Harus dikali dengan konjugatnya. Berarti ini sama dengan 1 per I. Apa konjugat dari I? Konjugat dari I, bagian imajinernya dinegatifkan, bagian realnya 0, bagian imajinernya 1. Berarti dinegatifkan negatif I. Nah, di atasnya juga harus dikali negatif I. Dikurang I. Negatif I kali negatif I kuadrat. Berarti sama dengan 1. Berarti sama dengan 1 per berarti 1 negatif I dikurang negatif I sama dengan negatif 2I. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencari I dikali I tambah 1 dikali I tambah 3. Kira-kira mana yang mudah memprosesnya dulu? Yang ini ya. Nah, ini ada aturannya tadi kan, aturan perkalian bilangan kompleks. I-nya biarkan aja dulu karena asosiatif, boleh manapun dahulu kan. Ya, ini dikalikan negatif 1 3. Nah, ini dengan ini negatif 1 ditambah ini dengan ini 3. Nah, kurang dulu. Kemudian I dikali 3 3I. I kali 1 1I. Berarti ditambah I dalam kurung 1 tambah 3. Oke, berarti dibuat I dalam kurung 2 ditambah 4I. Kita kalikan I-nya ke dalam, gitu ya. Diperoleh 2I, I kali 2 2I
4 ditambah 4i kuadrat. I kuadrat 4i kuadrat. I kuadrat itu negatif 1. Berarti sama dengan negatif 4 ditambah 2i. Ya. Kita menulisnya, kita biasakan yang real di depan. Oke, lanjut. Selanjutnya 2 ditambah 3i dikali 2 dikurang i per 1 ditambah 2i dikuadratkan pula. Nah, ini udah banyak sekali yang diproses ya. Ya, kira-kira yang mana yang kita proses dulu? Sebenarnya untuk mudahnya kita proses saja dalam kuadrat ini dulu ya. Kita proses saja yang dalam kuadrat ini dulu. Kita punya 2 dikurang i per 1 ditambah 2i itu sama dengan, nah bisa kita kali konjugatnya kan. Konjugat yang di bawah yaitu 2 dikurang i dibagi 1 tambah 2i dikali 1 kurang 2i. Ini 1 kurang 2i. Nah yang di bawahnya mudah, yang di atasnya harus kita kalikan 0. 3 ditambah 2 ditambah 2, 4 negatif i, negatif 4i dikurang 5i dibagi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, berarti sama dengan 4 dikurang 5i per 5. Ya, kalau dikuadratkan berarti kalau kita cari kuadratnya 2 dikurang i dibagi 1 tambah 2i dikuadratkan, bisa kita peroleh. Berarti tinggal ini yang dikuadratkan ya. Berarti sama dengan 4 dikurang 5i per 5 kuadrat sama dengan, kalau kita kuadratkan pernya di bawahnya jadi 25, di atasnya kalau kuadratnya biasa ya. Ini negatif 5, 25 berarti 16 dikurang 25, 16 dikurang 25 ditambah i dalam kurung 4 kali negatif 5 kali 2, 40 ya. Ini seperti mengkuadratkan biasa aja ya, cuma ditambah i saja. Ini kuadratnya adalah 16, ini kuadrat dari 5i negatif 25. Ini dikali ini kali 2. Seperti biasa ya, rumus mengkuadratkan biasa. Berarti sama dengan 16 dikurang 25 negatif 9 ditambah 40i per 25. Oke, berarti bagian ketiga ini selesai ya. Ya, ini proses aljabar saja sih gitu. Yang nomor 4 lagi, nomor 4 bagaimana caranya? Yang pertama ditanya re seper z. Kita tadi sudah membahaskan seper z. Nomor 4 bagian pertama seper z itu sama dengan apa tadi? Kalau z nya x tambah y sama dengan z konjugat dibagi z konjugat. Berarti kalau z konjugatnya tadi x dikurang y, z konjugat x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti kalau ditanya re seper z, berarti re dari seper z sama dengan ini apa bentuknya sebenarnya? X per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang y per x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi yang bagian real yang tidak ada i-nya yang ini ya. Berarti sama dengan x per x kuadrat ditambah y kuadrat. Oke. Kemudian untuk dua soal yang terakhir, kita tulis saja di sini karena ini sudah. Kedua soal yang terakhir yaitu yang pertama ditanya im dari 2z ditambah 4z gitu. Jadi 2z ditambah 4z konjugat dikurang 4i. Yang ditanya imajinernya berapa gitu ya. Kita buat dulu. Bentuknya tadi x tambah y, 2x ditambah y ditambah 4. Kalau konjugatnya x dikurang y kurang 4i. Jadi kita proses 2x ditambah 2y ditambah 4x dikurang 4y dikurang 4i. Yang tidak ada i-nya kumpulkan semuanya. Yang tidak ada i-nya kumpulkan semuanya. Tidak ada i 2x, tidak ada i 4x. Berarti
6x. Nah, yang ada i-nya kumpulkan pula semua. I dalam kurung ini 2y, ya ini 4y, yang ini 4. Nah, oke, berarti bisa kita buat 6x ditambah i dalam kurung negatif 2y dikurang 4. Berarti kalau ditanya im-nya, imajiner dari 2z ditambah 4z konjugat dikurang 4i, itu sama dengan yang ada i-nya negatif 2y dikurang 4. Yang terakhir re dari z kuadrat. Nah, tadi kita sudah membuat bentuk z kuadrat. Z kuadrat itu sama dengan x ditambah iy kuadrat. Nah, ini beda ya dengan yang kalau tidak ada i-nya. Kalau tidak ada i-nya kan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2ab ya. Ini bisa dibuat gitu. X kuadrat ditambah iy kuadrat ditambah 2x dikali iy. Kalau kita sederhanakan sama dengan x kuadrat tetap x kuadrat, iy dikuadratkan, i ini jadi negatif 1, negatif y kuadrat ditambah 2i xy. Seperti itu. Oke ya. Berarti kalau ditanya re-nya, re z kuadrat itu sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Ya. Oke ya. Selanjutnya kita bahas soal-soal yang sebagai berikut. Yang nomor 5, z dikali z2 konjugat ditambah z1 konjugat kali z2 sama dengan apa? Yang diinginkan dalam bentuk apa sih ini sebenarnya? Nggak jelas juga ya. Kita coba aja proses. Sekarang z1 nya nomor 5, z1 nya misalnya x ditambah y, x ditambah y, z2 nya a ditambah ib, berarti a dikurang ib ditambah z1 nya menjadi z1 konjugat kurang y dikali a ditambah ib. Jadi kan soalnya z1 ini z2 konjugat, berarti ini z2 nya, ini z1 konjugat. Oke ya. Oke, kita kalikan aja standar. Ini sama dengan berapa? Ini dikalikan jadi ya perkalian standar ya, ax ditambah by, nah, ditambah i dalam kurung yang ada i nya berarti iy ketemu a, ya b ketemu x ditambah xb. Yang di bagian kedua ditambah ini xa tetap, ax ditambah by ditambah i nya negatif ya, terus bx ditambah bx. Ada yang salah ya di sini. Ini harusnya negatif bx ya. Kita lihat di sini, kalau di sini ya ini negatif ya, kalau ini bx min bx ini bx, berarti bagian imajinernya habis, berarti sama dengan 2ax ditambah by. Ax tambah by itu apa? 2 re dari z1 z2. Oke, gitu aja ya. Oh tunggu, z1 z2 by. Oh, z1 z2 konjugatnya salah ya. Z1 z2 konjugat. Atau ini juga sama dengan 2 re z1 konjugat z2, sama aja ya. Oke. Ya, jadi ini bentuk yang diinginkan dari kita ya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 6. Carilah z sehingga z sama dengan z konjugat. Apa yang terjadi? Z sama dengan z konjugat. Berarti kalau kita tulis nomor 6 yang bagian utama, z sama dengan z konjugat. Kalau z nya itu x ditambah y, berarti kita peroleh x ditambah y sama dengan x ditambah x dikurang y. Oke. Berarti ingat kesamaan bilang kompleks,
yang real sama dengan real, yang bagian imajiner sama dengan imajiner. Berarti dari sini apa yang kita peroleh? X sama dengan X. Oh yes, benar sekali ya, true, completely true. X sama dengan X. Di bagian yang kedua diperoleh Y sama dengan negatif Y. Apa yang bisa dilakukan kalau Y sama dengan negatif Y? Apa artinya? Y sama dengan negatif Y. Apakah itu susah? Oh tidak, tentunya. Y yang ini dapat kalau kita satu ruaskan 2Y sama dengan 0. Berarti diperoleh Y sama dengan 0. Apa artinya Y 0? Berarti kalau Z sama dengan Z juga diperoleh sama dengan Re Z bisa X, tapi Im Z pasti 0. Apa artinya? Apa artinya ini? Z haruslah bilangan real. Kalau bagian imajinernya 0 ya dia bilangan real. Oke ya. Yang kedua, mirip-mirip ya soalnya. Z kuadrat sama dengan Z konjugat kuadrat. Z kuadrat tadi sudah kita tulis bentuknya apa? X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2I XY. Kalau Z konjugat kuadrat sama dengan Z konjugat dikuadratkan. Berarti X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang di sini ya, dikurang 2I XY. Kenapa kurang? Kita lihat kalau Z konjugat berarti Z konjugat kuadrat berarti sama dengan X dikurang IY kuadrat. X kuadrat X kuadrat. Negatif negatif IY dikuadratkan, negatif Y kuadrat. Dikalikan. Nah, berarti kalau dia sama, ya berarti kalau Z kuadrat sama dengan Z konjugat dikuadratkan, berarti kita peroleh X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya pasti benar ya. Nggak bisa kita apa-apakan lagi karena dia memang sama gitu. Nah yang masalah itu yang kedua sama. Berarti 2I XY sama dengan negatif 2I XY. Ini baru jadi masalah. Berarti 4I XY sama dengan 0. Nah, apa yang kita dapat di sini berarti XY sama dengan 0. Berarti di sini apa yang diperoleh? X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Berarti ini cuma terjadi jika dia tuh pasti bilangan real saja atau purely imaginer gitu bahasanya ya. Kalau yang ini imaginernya aja. Imaginer bagian imaginer saja ya. Kalau yang ini bagian bilangan real gitu. Berarti kalau seperti ini berarti haruslah kalau himpunan penyelesaiannya dibuat, himpunan penyelesaiannya berarti A ditambah IB elemen Z elemen bilang kompleks di mana A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, pokoknya ini dia harus full ya, imajiner saja, bagian imajiner saja atau bagian real saja. Oke, kita baru 2 soal ya. Kita lanjutkan untuk 2 soal yang tersisa. Saya hapuskan dulu. Ya, bagi yang kurang paham tentang yang tadi bisa ditinggal di pause saja ya kalau terlalu cepat. Ya oke, kita lanjutkan. Di sini ada 2 soal. Mirip. Salah satu akarnya diketahui. Apa akar yang lain? Ya. Kuadrat apa sih? I sama dengan 0. Nah, sekarang kedua ruas saya konjugatkan. Coba konjugat. Konjugat dari 0? 0. Konjugat dari Z kuadrat? Ya, berarti Z kuadrat konjugat ditambah I konjugat. Nah, sekarang saya tidak memikirkan saja ya. Saya cukup membuatnya di sini saya buatkan konjugat dari Re Z kuadrat ditambah Im Z kuadrat. Im Z kuadrat ditambah
I sama dengan 0. Artinya apa di sini? Nah, ini ada I ya, di sini ya. I. Oke. Ini tinggal kita kumpulkan re kuadrat dari re z kuadrat ditambah konjugat dari total ya, im dari z kuadrat ditambah 1 dikali i, ya nah? Jadi ini im kuadrat, im z kuadrat tambah satunya di luar boleh. Oke. Sekarang kalau ini sama dengan 0, ya berarti kita tidak perlu lihat apa-apa. Yang ini harus 0, ya ini harus 0. Sementara di sini kita punya ini adalah re z konjugat kuadrat. Nah, sama aja ya. Ya ini bisa juga kita buat im z konjugat kuadrat tambah 1 i. Ya ini harus 0. Berarti z dan konjugatnya, kalau z memenuhi, z konjugat juga memenuhi. Berarti kalau z1 sama dengan akar 2 per 2 i ditambah dengan 1 ditambah i, berarti akar lainnya adalah z2 nya cukup buatkan z1 konjugat. Oke, berarti diperoleh akar 2 per 2 dalam kurung negatif 1 dikurang i. Oke ya. Ya, karena ide ini sudah kita generate di sini, kita bisa menerapkan langsung ke yang kedua. Di soal yang kedua, yaitu z pangkat 4 sama dengan negatif 4. Diperoleh z1-nya sama dengan 1 ditambah i. Z2-nya negatif 1 ditambah i. Perhatikan, z1 dan z2 tidak saling konjugat. Karena kalau z memenuhi, z konjugat juga memenuhi, berarti haruslah di sini diperoleh z3-nya sama dengan z1 konjugat dan z4-nya sama dengan z2 konjugat. Berarti diperoleh akar lainnya 1 dikurang i dan min 1 dikurang i. Oke ya. Jadi dengan cepat bisa kita dapatkan akar lainnya kalau kita sudah dapat satu akar. Ya oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yang ke-8. Ya di sini tidak ada dikasih clue apa-apa lagi. Kita benar-benar disuruh mencari z-nya. Yang diketahui z konjugat. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita tetap memanfaatkan sifat apa namanya? Pairwise komponen wise operation. Nah, ya. Jadi operasi bagian per bagian. Yang imajiner dioperasikan dengan imajiner, yang real dengan real. Tetap kita memanfaatkan konsep itu. Kita lihat ya. Soal pertama yaitu z konjugat dikuadratkan sama dengan 4z. Kita ambil z-nya sama dengan x ditambah y. Berarti z konjugat x dikurang y. Berarti kuadratnya kita udah tahu tadi, kuadratnya apa? Z konjugat kuadrat x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang ya. Dikurang 2i xy itu harus sama dengan 4 dalam kurung z-nya x ditambah y. Oke? Berarti kita sederhanakan yang bagian ada i-nya dengan yang ada i, yang tidak ada i sama yang tidak ada i. Yang tidak ada i di sini berarti kita punya x kuadrat dikurang y kuadrat harus sama dengan 4. Kemudian yang ada i-nya negatif 2xy sama dengan 4x di sini ya, sama dengan 4y. Oke? Jadi dari sini kita punya bentuk yang ini yang bisa diselesaikan ya. Berarti negatif 2xy sama dengan 4y. Apa artinya? Berarti kalau kita satu luaskan diperoleh y dalam kurung negatif 2x dikurang 4 sama dengan 0. Jangan buru-buru coret y ya. Nanti coret-coret y aja nggak boleh. Ya, di sini apa bedanya coret y dengan tidak? Kalau seperti ini bisa dua kemungkinan. Jadi y sama dengan 0 atau diperoleh y sama dengan 0 atau negatif 2x dikurang 4 sama dengan 0. Dari sini diperoleh
X sama dengan negatif 2. Jadi kita peroleh di sini Y-nya 0 atau X sama dengan negatif 2. Ya, kita tinggal proses keduanya. Yang pertama kasus 1. Kasus pertama. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita terapkan ke persamaan yang kedua. Berarti X kuadrat sama dengan 4X. Berarti di sini diperoleh, karena tadi kan dia X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 4X. Kan itu ya? Nah, berarti karena Y-nya 0, berarti X kuadrat sama dengan 4X. Nah, lagi-lagi sama X kuadrat sama dengan 4X. Berarti sama dengan yang tadi, berarti X dalam kurung X kurang 4. Di sini peroleh X sama dengan 0 atau Y atau X sama dengan 4. Dari kasus 1 ini apa saja jawaban yang diperoleh? Berarti Z-nya sama dengan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0. 0 memenuhi. Benar ya? Kalau 0 masukkan 0 sama dengan 0. Ya. Yang kedua, Z sama dengan X-nya 4, Y-nya 0. Berarti Z sama dengan 4. 4, 16 sama dengan 16. Oke ya? Memenuhi kedua. Kasus kedua lagi. Apa di kasus kedua? X sama dengan negatif 2. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, kita substitusi juga yang pertama. Berarti negatif 2 kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 4 dikali negatif 2. Berarti Y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan plus minus 2. Oke ya? Dari sini apa yang didapat? Berarti Z-nya di sini dapat X-nya negatif 2, Y-nya bisa 2 ditambah 2I. Ya, otomatis kalau Z ini solusi, berarti Z konjugat juga solusi. Z sama dengan negatif 2 dikurang 2I. Ini Z konjugat seperti yang tadi. Berarti ada 4 solusi. Z sama dengan 0, Z sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2 ditambah 2I, dan Z sama dengan negatif 2 dikurang 2I. Oke. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Z kuadrat sama dengan I. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Z kuadrat sama dengan I. Bagaimana cara menyelesaikannya? Z tadi apa? X ditambah Y. Z kuadrat X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2I XY. Ini yang sama dengan I. Tentu yang sama juga dengan yang tadi. Yang bagian real sama dengan bagian real. Yang ada I sama dengan yang ada I. Yang di sini ada realnya tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti kita anggap saja 0. Atau bisa kita tulis satu luaskan, boleh. X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I dalam kurung 2XY kurang 1 sama dengan 0. Boleh seperti ini. Karena ini sama dengan 0, berarti yang real ini 0, yang imajiner ini 0. Berarti X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Terus di sini yang kedua, 2XY dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2XY sama dengan 1. Ya. Yang ini kita selesaikan satu persatu dulu. Yang ini yang mudah dulu ya. Kita pilih aja. X kuadrat sama dengan Y kuadrat apa artinya? X sama dengan Y atau X sama dengan negatif Y. Oke ya. Kalau X sama dengan Y kita masukkan ke sini, berarti kita substitusi yang ini. Berarti 2X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1 per akar 2. Oke. Yang selanjutnya, yang X sama dengan negatif Y kita substitusi di sini. Negatif 2X kuadrat sama dengan 1. Berarti X sama dengan plus minus 1 per akar min 2. Kalau akar min 2 apa? Ini sama dengan plus minus 1 per 2, 1 per akar 2I. Nah, berarti di sini diperolehlah Z-nya, yaitu kalau X sama dengan Y, ini dia. Berarti jawabannya Z1 sama dengan 1 per akar 2 X sama dengan Y, jadi ya, ditambah 1 per akar 2I. Oke. Kemudian apa lagi? Z2 sama dengan
kalau ini sama dengan negatif ya, 1/2 dikurang 1/2 I. Nah ini Z1 Z2 ya. Ya, oke ya. Kalau mau merasional menyebutnya boleh. Ya oke, demikian untuk bagian pertama pada konsep bilang kompleks ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.